Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bidinihi ila yaumiddin wa ba'd. Baik, karena ini merupakan pertemuan kita yang pertama kalinya, maka tidak elok rasanya jika saya tidak memperkenalkan diri. Saya Muhammad Nawir SUD MA. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam acara Hati Bertasbih ini. Baik, dalam setiap hal, setiap pertemuan, setiap keadaan yang mesti kita hidupkan alarm dalam hati kita, yakni rasa syukur kepada Sang yang menciptakan segala ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru." Semua ini adalah karunia dari Tuhanku, hanya untuk mengetes, mengidentifikasi siapa di antara kami yang senantiasa bersyukur kepada Allah dan siapa di antara kami yang terus-terus membangkang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti jika kita bersyukur untuk kita, jika kita kufur akan kita rasakan juga. Bersalawat kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena perjuangan, ketabahan, kesabaran beliau sehingga kita bisa merasakan indahnya beragama itu. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas sebuah tema, yakni memahami hijrah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir-akhir ini kita sangat familiar dengan istilah hijrah itu sendiri. Sekarang kita akan bertanya, apakah hijrah yang begitu dengung bunyinya saat ini benar-benar sejalan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Mari kita menelisik kepada ajaran kita, yaitu Islam. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Rasulnya hijrah itu banyak tahapan. Ada hijrah yang berupa tingkah laku, ada hijrah yang berupa keadaan, ada hijrah yang juga berpindah dari satu tempat menuju kepada tempat yang lainnya. Yang mana hijrah yang ingin kita ikuti? Tentu kita akan kebingungan setelah kita mengetahui bahwasanya hijrah itu ada banyak macam-macam. Bukan hanya berhijrah sebatas pakaian cingkrang atau lain-lainnya saja. Akan tetapi hijrah itu banyak hal. Terlihat dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muddatsir, "Warrujza fahjur." Artinya dengan dosa-dosa itu. Penafsir lain menafsirkan juga dengan patung-patung itu, maka berhindarlah, berhijrahlah darinya. Al-Muddatsir ini juga berbeda pendapat para ulama di sana. Ada yang mengatakan Al-Muddatsir itu adalah turun kedua, ada juga yang mengatakan Al-Muddatsir itu turun yang ketiga. Artinya 2 dan 3 ini merupakan urutan yang awal-awal. Berarti Islam telah menganjurkan nabinya untuk melakukan hijrah itu sejak awal-awal turunnya dasar dari agama ini, yaitu wahyu. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lama kemudian turun lagi ayat yang bernama surah Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Artinya, wahai Muhammad, bersabarlah engkau atas cemoohan mereka, perkataan buruk mereka kepada engkau, dan berhijrahlah, berpalinglah dari mereka dengan hajran jamila, hijrah yang penuh dengan keindahan, pelan-pelan, ada tahapannya.
pemirsa sekalian yang insya Allah menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hijrah itu butuh proses, ada tahapan-tahapan tertentu, bahwa hijrah itu bukan hanya dari tempat saja, bahwa memang hijrah itu ada artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Memang iya, itu pun hijrah yang pertama kali dari satu tempat ke tempat yang lain bukan berhijrah dari Mekah ke Madinah, melainkan berhijrahnya sahabat dari Mekah menuju Yathrib, atau yang dikenal saat ini ialah Ethiopia. Ini yang sering kita pungkiri. Di sana ada banyak hal yang terjadi. Bagaimana tidak? Sahabat Nabi berhijrah dari Mekah menuju Habasyah atau Ethiopia saat ini. Mereka itu disambut baik oleh siapa? Raja Najasyi. Raja Najasyi itu bukan orang Muslim, melainkan orang non-Muslim, tanda kutip Nasrani. Artinya apa? Bahwasanya dalam nilai hijrah itu kita telah diajarkan berintegrasi, berelasi, bersyarikat antara orang Islam dengan orang non-Muslim. Itu mesti terjalin agar tercapai sebuah peradaban yang baik. Kita lihat lagi bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpindah dari Mekah menuju kepada Madinah. Itu banyak hal-hal yang terjadi. Misalnya Madinah itu sendiri yang merubah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya namanya ialah Yathrib. Yathrib itu apa? Yathrib artinya berhamburan, bercerai-berai, saling mengolok-olok, saling mentikai, saling merendahkan. Menuju Nabi merubahnya menjadi nama Madinah. Madinah itu sendiri jika dirujuk kepada arti bahasa menjadi dua. Dinun, dinun artinya patuh. Dinun yang kedua artinya agama. Jika disatukan Al-Madinah menjadi artinya ialah peradaban. Artinya apa? Dari nama Yathrib itu sendiri, Nabi mendengarnya itu kurang positif, maka dirubah menjadi Al-Madinah menuju kepada peradaban. Artinya hijrah bermakna dari suatu kebobrokan menuju kepada peradaban yang jauh lebih baik. Yang terakhir ialah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kota Mekah menuju kepada Madinah itu tidak asal-asalan, tidak sembarangan, melainkan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya dengan keadaan-keadaan tertentu, dengan keadaan yang sangat terjepit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa yakadu la yastafizzunaka minal ard wa yukhrijuka minha. Artinya, dan hampir-hampir wahai Muhammad, mereka menterormu, mendesakmu, menindasmu sampai kamu keluar daripada kota Mekah ini. Itu artinya bahwa hijrah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari satu tempat ke tempat yang lain penuh dengan strategi, dan itu pun dilakukan dengan keadaan yang terpaksa. Maka jika kita saat ini ingin berhijrah mengatasnamakan agama Islam, ingin berpindah dari Indonesia menuju kepada tempat yang lain, negara lain, hati-hati dulu. Perlu kita cermati apakah hijrah kita itu benar-benar sejalan dengan apa yang dikatakan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan pada episode ini. Saksikan terus acara kita dalam Hati Bertasbih ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada Jumat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.